Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Materi yang akan saya refresh lagi yaitu materi tentang responsive web design gitu ya. Jadi materi ini nanti sangat penting ketika kalian akan mengembangkan aplikasi web atau berbasis web ya. Untuk responsive web design itu pertemuan sebelum UTS ya, di situ sudah ada nih, saya refresh lagi gitu ya. Nah, banyak materi di sini ya, diantaranya membuat form gitu ya, form builder gitu ya, nanti ini juga penting nih ya. Oke ya, untuk konsep responsive web design seperti sebelumnya saya utarakan ya, bahwa sekarang ya, para user atau pengguna yang mengakses web itu kebanyakan adalah lewat smartphone atau handphone. Karenanya ketika membangun aplikasi web, maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana bagus ya tampilannya di smartphone gitu ya. Nah, solusinya adalah dengan teknik namanya pengembangan responsive web design gitu ya. Kalau sebelum ada RWD ya, sebelum adanya RWD ini adalah bahwa pengembangan webnya itu fokusnya adalah desktop karena teknologi smartphone belum berkembang dengan baik. Nah, seiring waktu perkembangan smartphone dan device lainnya menjadi makin canggih ya, sehingga sebagian user sekarang beralih pindah ke smartphone. Karenanya ya, maka bagaimana membuat web yang praktis ya, yang simple, yang sama baiknya ketika diakses oleh bermacam-macam perangkat komputer gitu ya, atau perangkat device gitu ya, mulai dari yang device dengan layar kecil sampai dengan layar yang paling besar sekali gitu ya. Nah, ini sebelumnya kalau bikin web itu harus bikin dua aplikasi khusus smartphone, aplikasi khusus desktop base gitu ya, atau komputer PC atau laptop. Nah, sekarang tidak perlu lagi karena sudah ada teknik yang namanya responsive web design. Di sini ada 3 pendekatan untuk responsive web design, yaitu ada CSS media query, kemudian ada flexible grid based layout, dan flexible media image. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Oke, ini yang akan saya bahas adalah yang flexible grid based layout ya di sini, karena di sini nanti bagaimana tampilan pertama kali web kita layoutnya biar mudah dikelola nanti ketika ada perubahan atau sudah menggunakan bahasa pemrograman di server side seperti PHP, Java atau Python gitu ya. Jadi di sini ya, jangan lupa bahwa layar monitor kita itu dibagi menjadi dibagi menjadi 12 kolom gitu ya, masing-masing dengan ukuran 90 piksel, 60 piksel kira-kira ya, jarak antaranya 20 piksel. Nah, ini bagaimana CSS-nya nanti kita buat mengikuti aturan konsep fluid grid layout ini gitu ya. Nah, di sini nanti bagaimana mengembangkannya, tidak perlu khawatir lagi bahwa sudah ada beberapa framework ya atau kerangka kerja yang dapat mendukung proses pengembangan menggunakan pendekatan responsive web design. Di antaranya adalah beberapa framework nanti ya. Jadi di sini ada framework HTML5 yang terdiri atas library DHTML. Di sini artinya dynamic HTML. Dynamic berarti dia ada komponen apa aja di situ, ada komponen CSS, JavaScript ya, HTML5. Jadi HTML-nya harus sudah HTML5 gitu ya, dan library JavaScript pendukung responsif web design lainnya seperti jQuery gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kalian lihat, yang pahami. Di sini ada beberapa framework ya. Ada 2 yang terkenal ya. Ini ada yang pertama GetBootstrap, kemudian ada Foundation Zap ini ya. Nah, jadi yang kita akan bahas di mata kuliah web 1 ini adalah responsifnya menggunakan GetBootstrap gitu ya. Ada juga tadi ya Foundation ya. Ini sama-sama awal-awal dari framework ya. Jadi ada banyak di sini ya.
bisa kalian adopsi nanti beberapa ya. Oke. Tapi yang akan kita bahas adalah Bootstrap di sini ya. Ini sudah praktikum belum sebelumnya untuk Bootstrapnya? Belum Pak. Belum. Rencananya hari Jumat. Hari Jumat. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi Bootstrap ini ya library-nya cukup banyak di sini ya. Di sini contohnya di sini ada ya untuk aplikasi yang kita sesuaikan nanti keinginannya apa, misalkan aplikasi album sini ya, contoh galeri foto ya, misalkan mau bikin aplikasi buat membuat galeri foto misalkan. Ini sudah ada ya template-nya, contoh-contoh codingnya di sini ya. Kemudian juga ada aplikasi buat blog, contohnya di sini ya, blog. Nah, ini juga sudah ada ya. Dan ini bisa diterapkan nanti di dalam content management ya, contohnya menggunakan WordPress gitu ya. Atau aplikasi yang sifatnya mendukung organisasi, aplikasi bisnis ya, contohnya dashboard ini ya. Nah, nanti pendekatannya nih sebenarnya sudah ada dua ya. Pendekatannya adalah membuat aplikasi yang satu halaman atau disebut dengan landing page ya, yang sudah kalian kerjakan nih sampai tanggal 11 deadline-nya project pertama. Yang aplikasi kedua adalah bagaimana membuat aplikasi web untuk bisnis proses dalam satu organisasi ya. Contohnya misalkan aplikasi sistem kepegawaian misalkan ya, aplikasi sistem cuti pegawai misalkan, aplikasi sistem akunting misalkan ya, atau aplikasi untuk perpustakaan, aplikasi sistem informasi akademik. Nah, ini contohnya adalah pendekatannya sudah menggunakan teknologi responsive web design ya. Coba kalau kalian perhatikan, kalau kalian masuk ke AIS ya, Academic Information System University ACID, nah ini sudah menggunakan Bootstrap di sini ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini nanti kalau kalian akses lewat handphone akan sama baiknya di sini menunya, dan juga semuanya di sini sudah kelihatan di sini ya. Atau saya mau lihat misalkan presensi kelasnya, misalkan di sini ya, di semester ganjil misalkan kelas kalian nih ya. Nah, di sini misalkan hari Rabu, nah ini sudah responsif nih tampilan seperti ini. Nah, bagaimana nanti kalian membuat aplikasi yang modelnya seperti ini ya. Ini menggunakan full library dari responsive web design ya. Ada banyak nanti yang bisa diterapkan gitu ya. Ini contohnya ini tabel grid gitu ya. Nah, kemudian di sini ada grid lagi sini ya, ini grid ya, contohnya presensi misalkan. Nah, nanti bagaimana buat form seperti ini, nambah presensi misalkan seperti ini ya, tanggal hari ini ya, banyak tanggalnya nanti bisa pakai drop down seperti ini ya, kalian bisa melakukan. Kemudian ada tanggal, bisa menggunakan komponen tanggal ya, jam seperti ini ya. Ya, kemudian ada materinya misalkan di sini ya, contohnya gitu ya. Nah, ini contoh aplikasi bisnis. Nanti diharapkan kalian membuat aplikasi atau tampilan seperti ini gitu ya. Oke ya. Nah, untuk itu maka yang harus dipahami dulu adalah sebelum membuat aplikasi, kalian harus bikin istilahnya namanya mockup dulu, mockup atau apa ya, wireframe gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan saya ingin pendekatan responsive web design-nya nanti akan membuat aplikasi ya, buat aplikasi ya contohnya ya. Coba saya buka dulu aplikasi yang buat membuat merancang wireframe ya. Jadi tahapannya harus dari wireframe dulu ya. Wireframe ini adalah apa namanya, desain untuk aplikasi ya, bisa berbasis desktop ataupun web ataupun smartphone gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini misalkan. Ini contohnya saya nih ya, ini saya pakai Balsamiq ya, softwarenya namanya Balsamiq. Kalian bisa download nanti ya, bisa free trial ya di sini. Nah, contohnya buat seperti ini ya, halaman. Nah, contohnya seperti ini, halaman buat sistem informasi perpustakaan. Jadi kalian bikin dulu nih mockupnya seperti ini atau wireframe-nya seperti ini ya. Nah, contohnya saya buat lagi ya, misalkan mau buat wireframe tentang form misalnya. Di sini saya duplikat aja. Nah, contohnya di sini
saya mau buat misalkan apa nih, pendaftaran ya, sini ya, misalkan Oke, jadi halamannya dibagi menjadi berapa di sini? Bagian atas ya, header, bagian bawah footer gitu ya. Biasanya aplikasi seperti itu, header, footer gitu ya. Contohnya tadi yang aplikasinya AIS ya, mana AIS tadi? Ya, ini ada header di sini, ya ini kontennya, terus ada footer, itu sudah 3 bagian ini aja ya. Kalau dashboardnya nanti ada di depan seperti ini dashboardnya, ada jadwal mengajar misalkan ya, dan terusnya di sini ya. Jadi modelnya kalau ini dibagi berapa nih? Sini atas 1, ini dibagi sebelah kiri konten, sebelah kanan menu atau apa namanya headline news misalkan. Nah, contohnya bikin seperti ini nih ya. Nah, ini bisa kita lakukan nanti di sini dengan Balsamiq ya. Dengan Balsamiq ini bisa kita buat misalkan di judulnya sudah, bawahnya adalah footer ya, header, footer. Nah, di tengahnya adalah tadi sebelah kanannya adalah apa tadi? Menu ya, sebelah sini. Nah, menu ke bawah seperti ini ya. Saya anggap menu seperti ini misalkan. Nah, di tengahnya adalah konten di sini ya. Konten pakai apa ya? Konten ini aja deh ya, konten. Contohnya seperti ini. Konten seperti ini, konten berita gitu ya. Nah, ini saya asumsikan seperti ini gitu ya. Jadi ingatin kalau grid itu 12 berarti di atasnya 12, ini dibagi 2 menjadi 9, sini 3 gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, bagaimana membuatnya setelah bikin mockup selesai baru bikin apa namanya, lalu diterapkan gitu ya, prototype front end-nya gitu ya. Oke. Nah, kemarin sudah diperkenalkan bagaimana menggunakan apa? Menggunakan desain online gitu ya. Yang sudah menerapkan Bootstrap diantaranya adalah, nah ini ya, di sini ada bagaimana mendesain secara online. Nah, ini nanti yang mungkin yang dipraktekkan. Ya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan layoutit.com gitu ya. Nanti prakteknya mungkin pakai layoutit.com ya. Ya. Oke, saya buka sini ya, layoutit.com. layoutit.com. Nah, oke, ini halamannya ya, halaman layoutit.com. Nah, kalian nanti familiar dengan halaman tampilan ini ya. Oke. Nah, pertama langsung aja kita buat di sini Bootstrap Builder. Ini. Ya, ini Bootstrap Builder. Kemudian ini saya kosongkan sebelah kanan ya. Saya kosongkan sini. Oke, di sini. Nah, tadi layoutnya seperti apa tadi? Ya, bisa kita lihat di sini di Balsamiq-nya. Sini ada header 12, kemudian ada 9, sini 3, bawahnya footer. Oke, gitu ya. Nah, ini kita drag aja sini 12. Nah, ini 12 kolom ya. Kemudian di bawahnya 9 sama 3 misalkan. Nah, ini ke 84 ya. Ini kita bisa ubah menjadi 9 spasi 3. Yang penting jumlahnya 12. Nah, gitu ya. Kemudian di bawahnya 12 juga untuk footer. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, kemudian di atasnya ingin kita letakkan apa? Diletakkan apa ini namanya? Menu atas gitu ya, header. Nah, kita bisa pakai di komponen JavaScript di sini namanya navbar, navigasi bar gitu ya. Nah, nanti kita preview. Nah, ini bisa udah tampilannya seperti ini nanti gitu ya. Oke, kemudian sebelah kanannya kita mau isi apa tadi, komponen aja ya, namanya list group ya. Ini group. Nah, taruh di yang 3. Kemudian di sini ingin diisi apa? Oh, diisi komponen intinya ya. Misalkan mau meletakkan title, misalkan sini, atau biasanya namanya breadcrumb di sini ya. Breadcrumb mana? Komponen breadcrumb. Nah, ini breadcrumb ini peta dari atau mapnya dari webnya nanti sudah ada di halaman mana gitu ya, petnya ya, ada di halaman mana Anda misalkan, ya.
kemudian baru Jumbotron misalkan, saya taruh aja di sini. Nah, jadi seperti ini misalnya halamannya kan udah mirip seperti ini nih ya, ada seperti ini, ada menu sebelah kanan, sini ada ini ya kontennya gitu ya. Oke, bawahnya footer kita pakai base CSS, namanya address aja deh, kita pakai address. Nah, mendesainnya seperti itu ya. Oke, kalau sudah tinggal di preview dulu, dilihat dulu. Wah, bagus deh nih misalkan. Namanya rancangan gitu kan. Ya, nanti ini bisa dirapikan yang sebelah sini ya. Ya sudah, kita download aja di sini. Ya, dengan klik link download di atas. Nah, ini sudah download zipnya, file zipnya kita download. Filenya nggak terlalu besar ya. Nanti kita akan ekstrak gitu ya. Oke. Ada persyaratan dulu sebelum kita lanjutkan praktiknya, demonya ya. Oh ya, absennya ketik name nama gitu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Tolong nanti dipersiapkan link buat tugas yang pertama di paste di chat yang sudah ya, yang bagi yang sudah nanti akan saya review gitu ya. Saya lanjutkan tadi ya. Setelah di-download script codingnya, di download ini ya, ini download. Nah, filenya ini kecil sekali, saya copy, kita letakkan di dokumen root kita. Misalkan kalau pakai sum berarti saya taruhnya di D misalkan, di sum htdoc misalkan di sini. Nah, kemudian kita buat folder aja di sini, misalkan nama foldernya sudah banyak di sini. Nama foldernya app03 misalkan ya, 04 ya. app04 di sini saya paste, diekstrak di sini ya. Yang diekstrak. Nah, oke, nanti akan ada directory layoutit.com ya. Buka browsernya sekarang ya. Arahkan ke halaman webnya karena pakai sum berarti localhost gitu ya, / app04 ya. Nah, ini direktorinya sudah terbuat, namanya layoutit source ini. Nah, tampilannya sudah seperti ini gitu ya, sudah seperti ini ya. Tapi ada yang belum pas ya, karena ini diakses sama komputer saya, berarti kan desktop gitu ya. Nah, ada yang belum pas, yang itu yang sebelah atas ya, ini gitu ya, ini belum pas. Nah, harapannya ini bisa ke kanan ya, seperti yang tadi yang ada di dalam mockup ini, di dalam preview ini. Nah, ini ke kanan, brandnya ke kanan gitu ya. Sedangkan yang tadi tampilannya masih seperti ini ya, tapi ini sudah smart, udah mobile, udah bagus ini ya. Nah, gimana nih caranya ya? Oke, satu lagi yang harus kalian kuasai ketika belajar, yaitu belajar apapun, baik contohnya di sini pemrograman web atau DDP, adalah bagaimana mencari solusi permasalahan ini, dan cari solusinya adalah di Google tentunya gitu ya, di Google gitu ya. Anda punya internet ya, kemudian ada permasalahan ini gimana Pak agar horizontal gitu ya. Oke, langkah yang pertama adalah cari di internet ya. Dan salah satu kuncinya adalah bagaimana mencari dapat solusi dengan cepat gitu kan. Itu bedanya orang yang pengalaman dan bukan pengalaman atau pemula gitu. Kalau pemula mungkin lama nyarinya ya. Tapi kalau yang pengalaman dia tahu ini maksudnya apa, dia akan cari di Google, akan cari kata kuncinya, akan dapat dengan cepat. Contohnya gitu. Nah, itu seorang programmer web nanti harus punya skill itu gitu ya. Bagaimana mencari solusi di web dengan permasalahan yang dihadapi ya. Contohnya ini nih ya. Ini adalah kita dihadapi permasalahan bagaimana nih agar horizontal nih gitu ya. Oke ya. Pertama codingnya kita buka dulu deh ya. Codingannya kita buka dulu. Berarti kita harus buka apa? Visual Studio ya. Oke. Kita buka dulu codingannya Visual Studio. Yang baru masuk jangan lupa absennya name nama gitu ya, diketikkan di chat.
open folder. Ini saya buka dulu ya aplikasinya. Ini ada di app04. Saya folder. Ini agak nge-lag sebentar sedikit, oke ya. Nah, di direktorinya tadi di layout it, adanya di sini ya, direktorinya di layout it, di source src. Nah, di sini ya filenya sudah lengkap, CSS, fonts, JavaScript, sudah ada filenya lengkap di sini ya. Atau kalau lihat di sini layout it, source. Nah, di sini sudah lengkap, CSS-nya sudah banyak di sini ya. Bootstrap-nya sudah dikasih yang minimal ya. Kemudian ada font, di sini buat font atau icon-icon yang sudah di defaultnya sudah disiapkan. JavaScript-nya juga sudah ada di sini, dia pakai jQuery dan library yang lainnya gitu ya. Oke, ini ada index HTML, ini yang akan kita buka filenya ya. Nah, ini index HTML. Nah, codingan kita ada di sini ya, index HTML. Ya, di sini tampilannya juga kalau kita mau lihat ya di sini ya. Ya. Ini berarti dia dibagi 3 ya tadi ya. Nah, row pertama, row kedua, row ketiga gitu ya. Kalau kita lihat di sini codingannya, ini bagian heading, head ya. Oh ya, jangan lupa kita juga harus mengetahui Bootstrap versi berapa yang kita gunakan di codingan kita. Gitu ya. Bootstrap versi berapa? Klik kanan dulu di sini, view page source. Nah, di sini ada Bootstrap min CSS ya, diklik aja Bootstrap min CSS. Oh, ternyata kita pakai versi 4. Nah, jadi kita ketahui dari bahwa versi yang ini yang kita oprek-oprek adalah versi 4 gitu ya, 4.0 gitu ya. Nah, harus ketahui itu ya versinya. Oke, lanjut ya. Oke, ini bagian heading ya, untuk mengetahui informasi tadi ya Bootstrapnya versi berapa. Ini bisa kita minimize. Nah, kemudian di body tadi ada 3 row ya. Nah, seperti ini. Nah, row pertama adalah row buat header yang ini ya. Row kedua adalah buat konten. Row ketiga adalah buat footer. Nah, di sini JavaScript-nya ada di bagian bawah gitu ya, di aksesnya. Ini ya akan berfungsi ketika semua dokumen sudah di-load dengan baik, maka akan dipakai JavaScript-nya gitu ya. Oke, ada permasalahan kita ada di mana? Ada di row pertama. Ya, row pertama. Komponen yang kita pakai tadi apa, ingat komponennya? Ini apa namanya komponennya? Apa komponennya? Tadi sudah kita coba, apa namanya nih? Ini nama navbar ya, nama komponennya adalah navbar ya, navbar. Oke. Berarti nama komponennya navbar. Kata kunci pertama komponennya navbar gitu ya. Di sini kita lihat navbarnya. Nah, di sini navbar. Komponennya navbar ini. Oke, berarti baris ini nih ya, yang akan kita coba explore agar nanti bisa horizontal nanti gitu ya. Nah, tapi kan kita belum tahu nih apa solusinya bagaimana misalkan ya. Sudah diketikkan aja di sini, kita pakai Bootstrap 4 ya, ada navbar gitu ya. Nah, kita mau fix kan jadi horizontal. Ini saya sudah pernah ngetikkan nih historinya. Horizontal, bagaimana fix horizontal. Ketikkan aja di sini. Oke, jadi langkah pertama adalah memahami cara bagaimana mencari di internet kata kuncinya. Nah, dengan kata kunci yang tepat maka nanti akan langsung dapat solusinya. Kalau yang bagi yang pemula mungkin karena bingung apa yang harus dicari, maka dia akan kemana-mana dulu. Ya, kalau yang sudah mahir maka dia akan tahu solusinya bahwa ini yang akan dicari, gitu ya. Oke, cara yang berikutnya setelah halaman muncul biasanya saya nyari yang Stack Overflow dulu. Website Stack Overflow. Saya scroll ke bawah, wah ini ada ini Stack Overflow. Ini saya cari di sini dulu, ya di sini yang Stack Overflow dulu. Karena dia akan memberi langsung solusi. Orang lain nanya di website ini, ya dia akan langsung kasih solusi di sini. Jawabannya biasanya apa misalkan. Ya. Wah ini nggak ada jawabannya nih, belum ada yang jawab itu. Cari lagi ya di bawahnya ini dia nih ya. Hyperlink vertical not horizontal ini mungkin ya. Kita klik aja lagi. Nggak salah, ini harusnya open tab ya. Di kanan open tab. Nah ini sembari belajar tips and triknya gitu ya. Ini yang susah didapat juga ya. Nah di sini dapat nih kita ya. Kemudian
Wah, ini solusinya ada ternyata di sini. Nah, di bagian jawaban ini, gitu ya. Jawaban ini. Ini cara pertama, gitu ya. Kalau misalnya nggak ketemu, nih cara pertama nggak ketemu, susah karena memang belum ada yang jawab solusinya, maka baca dokumentasinya. Nah, ini kita kan pakai Bootstrap, berarti get Bootstrap, ya kan, website-nya ini. Ya. Biasanya langsung dokumentasinya. Nah, ini dokumentasi buat Navbar, ya, nah, di sini. Nah, ini view Navbar dokumentasi. Nah, baca di dokumentasinya. Ini cara kedua, memahami dokumentasi program, gitu ya. Boleh pendekatannya kalau buru-buru pakai Stack Overflow dulu, tapi ingin memahami dengan baik maka baca dulu dokumentasi dari suatu software, gitu ya, suatu aplikasi, misalkan. Ya. Oke, kita langsung ke Bootstrap dulu ya tadi kan. Oke, yang ini ya. Oke, ini ternyata dia diminta seperti ini, Navbar toggle label SM. Gitu ya, ini kita lihat di sini. Kalau di sini Navbar expand LG, ya, yang sebelah kanan kita abaikan dulu ya. Oh, berarti di sini harusnya coba kita ganti aja dengan ini, klik kanan copy. Yang ini kita ganti. Oke, kalau sudah di save ya, kemudian kita browse aplikasi kita. Nah, ini. Nah, ini sekarang sudah horizontal. Nah, contohnya seperti itu. Ya, itu tekniknya buat ada permasalahan, jangan panik dulu ya. Ini kok nggak jalan nih misalkan. Nah, cari solusinya apa, gitu ya. Kita pakai komponen apa? Komponen Navbar tadi kan. Nah, kita pakai software versi berapa? Bootstrap 4. Ya. Ya sudah, kalian ketik aja Bootstrap 4 Navbar. Nah, kemudian baru problemnya apa? Saya ingin jadi horizontal nih, fix ke kanan horizontal. Ketiknya fix horizontal, gitu. Ya. Nah, jadi softwarenya apa, komponennya apa yang akan dicari. Nah, kemudian ini baru problemnya apa, kita mau buat fix horizontal. Setelah itu muncul halaman webnya, cari Stack Overflow dulu. Mana Stack Overflow? Nah, ini ya, cari Stack Overflow dulu. Ini solusi cepat. Nanti cari jawabannya di situ ya. Kalau belum ketemu, atau solusi kedua, kalau ingin memahami, baca dokumentasinya dari software ini ya. Gitu, tip and triknya gitu ya. Oke ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya banyak ngasih ini ya, tip and trik ya buat kalian ngoding gitu ya. Oke, berikutnya deh ya, saya lanjutkan. Sekarang gimana caranya biar ini akan dibaguskan ya, akan dibuat bagus ya. Nah, contohnya apa ya? Kita yang komponen ini deh. Ini Pak, saya ini warnanya jangan putih dong misalkan. Warnanya nih ya. Warnanya ingin biru atau apa ya. Udah baca dokumentasi, berarti berkenaan dengan warna di dalam komponen Navbar. Ya udah di scroll aja ke bawah sini. Ini saya dokumentasinya ya. Saya scroll. Oh, terus ya. Form, kemudian ada teks. Nah, ini ada warna. Bagaimana mengatur warna? Nah, ternyata sudah ada di sini. Ya, contohnya ingin warnanya gelap, berarti di sini Navbar dark, BG dark, atau ingin warnanya primary. Jadi ada di apa namanya, di Bootstrap tuh ada warna utama. Ya, ada warna utama, yaitu ya ada warna utama, warna Bootstrap ya. Ada warna Bootstrap itu ada beberapa, ada ya primary. Ini biasanya biru. Ya. Berikutnya ada warna warning. Warning itu kalau lampu lampu kuning berarti kan hati-hati ya. Dia agak kuning di sini. Yang mendekati orange gitu ya. Kemudian ada danger. Danger ini biasanya merah gitu ya. Kemudian ada success. Success kalau nggak salah apa namanya, Pak? Nanti kita coba sukses apa. Jadi primary, warning, danger, ya. Nanti warna-warna ini bisa kita pakai nih, ya. Kita coba. Ini kalau nggak salah hijau, sama tadi light gitu ya. Light itu defaultnya adalah putih tadi ya. Putih. Gitu ya. Nah, ini warna di Bootstrap. Oke ya, ada 3 warna ini. Contohnya ini warnanya kita lihat di sini warnanya light. Ya. Ini light, ya ini misalkan mau diubah menjadi BG primary. Backgroundnya mau dikasih warna primary.
primary itu warnanya apa? Defaultnya biru gitu ya, tergantung nanti template masing-masing ya. Defaultnya biru. Nah ini warnanya biru kan, contohnya seperti ini gitu ya. Atau mau coba lagi tadi apa? Warnanya apa aja? Danger apa? Danger. Nah danger ini. Ya, nanti button ini pun bisa jadi warna nih, dikasih warna bisa nih button ini ya. Danger contohnya ya. Contoh lagi apa lagi tadi kita coba? Sukses misalkan. Ya, sukses. Nah, sukses hijau gitu kan ya. Itu lagi apa tadi? Warning. Nah, warning warnanya kuning seperti ini ya. Nanti terserah warnanya apa yang mau kalian gunakan. Ini berlaku untuk semua yang ada di sini ya. Contohnya ada warna ini, tombol search ini ya. Tombol search misalkan ingin dikasih warna tadi ya. Cari aja tombol search di sini. Button search mana? Search. Nah, ini search. Ya, tambahkan warna di sini. Di kelas kan, ada kelas ya di sini kan. Nah, kelas maksud sama aja. Apa? BG main primary. Jangan primary apa tadi? Danger. Ya, danger berarti apa? Jadi letakkan di kelasnya sini ya. Button kelasnya. Nah, danger merah gitu. Contohnya merah seperti ini. Ya. Jadi nggak bagus ya. Oke. Ganti aja apa? Apa nih? BG like. Ada nggak BG like? Like apa like? Like tetap biru ya sini. Gitu ya. Nah, jadi bisa seperti ini, gitu ya. Nah, ini juga bisa diganti warna-warna ini nih, ya, sesuai dengan tadi CSS-nya. Jadi yang diubah tuh CSS-nya tadi, CSS-nya. Ya. Oke, ya. Nah, bagaimana Pak warnanya? Saya ingin di luar warna yang tadi ini, Pak, di luar warna ini. Ya, bisa nggak? Ya bisa, kita coba aja baca dokumentasinya. Dan ternyata ada di sini. Kalau ingin mengubah warna, maka caranya tambahkan style di sini. Ya, tambahkan style. Berarti di sini kita tambahkan style di sini. BG like-nya coba di atas tadi ya, navbar ya, navbar. Nah, ini BG warningnya saya hapus nih. Ya. Tambahkan style, background color, warnanya apa tadi? Ya. Green misalkan. Atau apa di sini warnanya bisa kita tentukan misalkan, ya. Red misalkan, atau kode warna, ya bisa juga kode warna. Oke, kalau kode warna pakai warna apa? Kalau nggak hafal. Kode warna ya. Kode warna itu kalian bisa pakai konsep material design. Oke, saya tambahkan lagi hal-hal baru lagi ya. Color, material design, color. Material design ini diperkenalkan oleh Google ya. Kita pakai warna material design colornya. Kita coba buka. Ini material design color. Nah, di sini seluruh responnya di sini. Oke. Nah, ini warna-warna ini adalah warna-warna gradasi ya, ada primary color, ada secondary color. Nah, kalian bisa terapkan nih ketika membuat website kalian. Ya, bermain warna di sini ya. Atau kalau di rumahnya ingin ngecat rumah gitu ya, bisa ngambil dari kode warna ini. Ya, bawa aja kodenya ke tukang cat ya. Minta dibuatkan misalkan ya. Oke, ya. Contohnya mau warna apa nih ya? Oh, saya warnanya kuning misalkan. Ini warnanya juga perpaduannya sudah diatur ya. Nah ini, contohnya warnanya pagar FFDE 03. Pagar FFDE 03 warnanya kuning. Ya. Jadi ingin mengubah navigasinya pakai style background color. Ya. Kita cek. Salah tadi di mana? Ini. Nah warnanya jadi kuning. Ya, jadi lebih bagus lagi ya. Nah, nanti ini kita ubah-ubah nih ya. Oke ya. Nah ini beberapa tips and trick ketika menerapkan responsive web design ya. Pertama ya, kalian harus pahami komponennya ini. Komponen-komponen ada di sini, tutorialnya ada di sini semua di getbootstrap.com, di documentation ya, bagaimana membuat modal, membuat Jumbroton ya, list group, semuanya ini ada di sini. Ya, ada contoh codingannya juga ada gitu ya. Nah,
Kalau ada problem, maka jangan lupa ya, permasalahan utamanya apa, nanti cari di Google dengan mengerucut gitu ya permasalahannya, jangan sifatnya global ya. Tahu yang dicari itu bagian dari solusi yang akan didapat nanti gitu ya. Oke, itu kedua nih, kita akan buat halaman kedua. Ini kan halaman pertamanya nih ya. Halaman pertama sudah kita tetapkan tadi adalah ini misalkan ya, halaman pertamanya ini nih ya, sudah kita buat nih ya, halaman pertamanya ini. Nah, halaman keduanya kita akan buat lagi nih sesuai wireframe-nya adalah kita mau buat daftar koleksi buku. Contohnya ini kita akan buat nih ya, halaman kedua. Ya, ini wireframe-nya seperti ini, halaman kedua kita akan buat. Maka di sini yang harus kita lakukan adalah balik lagi ke layoutit.com ya, balik lagi ke layoutit.com ya. Kita bersihkan layarnya sebelah kanannya ya. Nah, berarti kita fokusnya di konten, tidak lagi memerhatikan atasnya ya, headernya tidak perlu, footernya tidak perlu, kita fokus di kontennya. Ini ada daftar koleksi buku misalkan, atau ada saya tambahkan button di sini, misalkan ada button misalkan di bawah sini ya. Nah, button misalkan ya, button simpan nonton apa ini nanti misalkan yang sini ya, atau button tambah misalkan ya. Nah, tampilannya jadi fokusnya di yang tengah sini ya. Oke, balik lagi ke sini ke layoutit.com-nya. Berarti ini gridnya pasti 12 ini, jadi memanfaatkan lebar semuanya. Kemudian tadi ada title ya, title daftar buku, berarti di sini ada title di base CSS, di sini ada title. Terus di bawahnya ada table, kita klik and drag ya. Di bawahnya ada button kita klik and drag di sini. Nah, contohnya gitu. Nah, langsung aja kita download di sini, klik download. Nah, udah. Oke. Yang di download adalah ini. Nah, bagaimana caranya nanti ya? Oke, caranya adalah kita sudah punya file ini ya, file yang tadi ya, index.html. Nah, ini indeks ya, indeks HTML nih, isinya seperti ini. Jadi di sini kita buat file baru aja di bawah sini ya, bikin file baru di bawah source gitu ya. Di kanan new file, namanya daftar misalkan .html. Oke. Ya, di sini masih kosong di sini, yang di indeksnya ini kita copy semua aja. Yang ada di indeks kita copy semua. Ya, karena sudah dapat header dan footer ya. Kita copy ke daftar. Kita paste di sini ya. Nah, tadi kita fokusnya adanya di dalam tadi ya Pak, di konten ya. Nah, ini konten. Nah, di sini ada 3 row ya. Row pertama ini header, row yang ketiga adalah footer. Nah, yang di sini yang kita fokus, yang di tengah di sini ya. Nah, yang di tengah ini bisa kita hapus nih. Yang di tengah ini bisa kita hapus, ini kita hapus aja ini. Nah, ini kita hapus yang di tengah. Jangan salah, nanti div-nya hilang ya. Pasangannya jangan lupa di sini kita hapus. Nah, ini daftar, ini kan, ini daftar. Nah, udah kosong ya. Nah, kita coba akses webnya di sini. Daftar tadi kan, daftar.html. Nah, baru header sama footer, kontennya kosong. Nah, kontennya kita akan isi dengan yang sudah kita buat tadi di sini, kontennya ini ya. Nah, diperhatikan di sini yang di copy, jangan langsung di copy aja semuanya, diperhatikan di situ ada row ya. Nah, di sini row-nya ada 2, div-nya ada 2. Nah, di sini juga yang di copy adalah berarti yang di dalam div row nih ya. Sini ada 2 kan. Ya, berarti di sini di bawahnya sisakan 2. Ini copy aja ke bawah. Ya, sisakan 2. Ya, jadi yang 2 di atas tidak di copy, 2 di bawah tutup div-nya tidak di copy. Klik kanan terus copy, masukkan ke dalam div yang sini. Ya, div yang sini masukkan. Nah, tekan save ya. Nah, sekarang kita akses webnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, nanti tinggal kalian edit nih konten datanya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Ya, nanti link-linknya juga bisa kalian edit biar nge-linknya ke sini. Contohnya nih. Nah, ini kita ubah nih judulnya nanti ke daftar misalkan. Nah, nanti bisa diubah gitu ya. Di bagian atasnya ya. Ini kan nih di atasnya ya, brand ya. Di index misalkan nih, di header. Nah, menu apa tadi? Link ya. Ini brand ya, bring misalkan STTNF misalkan brandnya STTNF, kemudian ada linknya kita akan ubah menjadi daftar misalkan, daftar buku misalkan ya. Nah, ini berarti
linknya nih, hrefnya, pagarnya diganti jadi daftar.html. Save ya. Kita kalian akses di sini. Ya, ini ada daftar buku kan sudah berubah kan, STNF daftar buku. Nah, diklik daftar buku, nah, jadi langsung ke sini. Nah, ini diubah lagi nanti, gitu ya. Baiknya sih diubah dulu di depan, nanti baru di copy. Nah, gitu cara mengerjakannya ya, buat layoutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.